Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Mausa yang rilis tahun 2021. Film bergenre sci-fi atau fiksi ilmiah ini berkisah tentang seorang pria bernama Yahya yang merupakan seorang mahasiswa teknik yang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Karena kecerdasan itulah dia menciptakan sebuah teknologi yang di luar Nurul pada saat itu. Nah, bagaimana keseruan pada film satu ini? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di sudut kota, sekelompok polisi terlihat mendatangi salah satu bangunan yang ada di sana. Mereka nampak begitu serius dalam menjalankan misinya untuk kali ini. Bahkan polisi setempat sampai memadamkan aliran listrik di sekitar bangunan tersebut. Uniknya, target yang diburu oleh polisi ternyata tidak ada di bangunan tersebut. Melainkan mereka hanya menemukan sebuah robot dengan waktu mundur yang telah terhubung dengan banyak tabung gas di sekitarnya. Dan kisah ini pun dimulai. Adalah Yahya, sosok pemuda jenius yang kini tengah menempuh kuliah di salah satu perguruan tinggi di Mesir. Ia digambarkan sebagai mahasiswa introvert yang tak memiliki banyak teman, namun selalu memendam impian yang besar dengan dunia sains. Di dalam kelas, Yahya juga kerap dimintai saran mengenai tugas maupun proyek yang tengah dikerjakan oleh teman-temannya. Tak terkecuali dengan Rika. Wanita itu meminta pendapat Yahya mengenai modul pengendali komputer untuk mobil yang tengah diprogramnya. Namun obrolan mereka nampaknya telah mengusik ketenangan di kelas tersebut. Alhasil, Dr. Fares Nasser yang sedang memberikan materi kuliah lalu menunjuk Yahya untuk mengerjakan soal yang ia buat di depan kelas. Menariknya, Yahya yang jenius jelas dengan mudah bisa memecahkan soal yang diberikan oleh Dr. Fares. Bahkan pemuda itu mampu mengerjakan dengan cepat menggunakan rumus yang ia pelajari sendiri. Namun hal tersebut nampaknya malah membuat Dr. Fares merasa tersaingi. Terlebih Yahya juga sempat menyebut jika metode yang diajarkan oleh dosen itu sudah sangat kuno. Perdebatan juga sempat terjadi di antara keduanya. Hingga pada akhirnya Dr. Fares yang sudah sangat kesal lalu mengusir Yahya dari kelas tersebut. Seperti mahasiswa pendiam pada umumnya, Yahya tidak hanya kesulitan untuk mendapatkan teman, tetapi ia juga kerap menjadi bahan bully oleh mahasiswa lainnya. Meski begitu, pemuda introvert ini juga ternyata masih memiliki naluri yang sama ketika bertemu dengan lawan jenis, terutama pada sosok Maryam yang selama ini diam-diam telah ia kagumi. Di rumahnya, Yahya tinggal bersama sang ayah yang berprofesi sebagai pembuat jam. Pria tua bernama Saleh itu ternyata dulunya adalah seorang insinyur yang pada akhirnya memutuskan untuk fokus pada pembuatan jam sebagai penghasilan utamanya. Sosok ibu yang telah lama meninggal nampaknya menjadi alasan bagi Yahya memiliki hubungan yang dekat dengan sang ayah. Bahkan pemuda itu tak ragu untuk menceritakan setiap aktivitas yang dilaluinya selama di kampus. Di malam itu, Saleh dan Yahya yang baru saja selesai dengan pekerjaannya tiba-tiba kedatangan tamu. Pria yang diketahui bernama Nasir itu ternyata datang hanya untuk menjemput istrinya yang kebetulan bekerja untuk toko jam milik Saleh. Dalam pertemuan tersebut, Saleh menjelaskan bahwa pekerjaannya yang bernama Sama telah ia pulangkan ke rumah orang tuanya, menyusul tindak kekerasan yang dilakukan oleh Nasir pada wanita itu. Kekesalan juga terlihat jelas dari raut wajah Nasir, karena ternyata Saleh yang dianggap sudah terlalu jauh ikut campur dalam urusan rumah tangganya, juga sempat melaporkan kasus kekerasan yang dilakukan oleh pria itu. Alhasil, Nasir pun pergi dengan kekesalan yang memuncak. Setelah kepergian Nasir, Saleh dan Yahya lalu beranjak menuju ke gudang di rumah mereka. Di tempat itulah Yahya menunjukkan hasil karyanya yang ia beri nama Mausa. Nama yang sama seperti nama sang kakak yang telah lebih dulu meninggalkan mereka. Dalam aksinya, Yahya menjelaskan mengenai robot kecil yang ia ciptakan, di mana robot tersebut bisa ia kendalikan hanya dari perangkat VR yang telah dimodifikasinya. Meski sempat terpukau dengan kemampuan robot Mausa, namun ukuran robot yang sangat kecil jelas membuat Saleh menganggapnya tak lebih dari sebuah mainan. Bahkan dalam tawanya, pria tua itu sampai menyarankan Yahya untuk membuat lebih banyak robot Mausa lagi dan menjualnya di toko mainan.
Suasana canda antara ayah dan anak seketika hilang setelah Nasir dan teman-temannya tiba-tiba mendatangi rumah Saleh. Dan malang bagi pria tua itu. Ia yang sudah rentan bisa dengan mudah dihajar oleh komplotan penjahat itu. Nasir dan teman-temannya bahkan dengan leluasa menjara barang-barang berharga di rumah tersebut. Sebelum akhirnya mereka membakar bangunan tua itu. Sementara Yahya yang penakut hanya bisa bersembunyi sembari membekali dirinya dengan sebilah pisau. Dari insiden tersebut, Yahya tidak hanya kehilangan rumah dan seisinya, melainkan juga sang ayah yang akhirnya meninggoy dalam kebakaran rumah itu. Sialnya lagi, Yahya yang sudah terlanjur takut pada sosok Nasir malah mengurungkan niatnya untuk melaporkan tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh pria tersebut dan kawanannya. Pemuda itu malah memutuskan untuk menjual rumah dan tanah milik mendiang ayahnya. Tapi tidak dengan pondok yang menjadi gudang sekaligus tempatnya bereksperimen selama ini. Peristiwa kelam yang telah merenggut segalanya dari Yahya nampaknya telah begitu membekas di benak pemuda tersebut. Namun dalam kondisi mental yang hancur itu, bayangan sang ayah tiba-tiba muncul dan memberi semangat kepada Yahya untuk melanjutkan kehidupannya. Bahkan Saleh juga sempat berpesan pada Yahya untuk membalaskan dendam ke matoyannya, termasuk menghentikan segala sepak terjang Nasir dan kawanannya yang sangat meresahkan. Sejak saat itulah semangat Yahya seketika muncul dan telah mendorongnya untuk menciptakan robot Mousa dengan ukuran yang lebih besar dan kemampuan yang jauh lebih hebat. Di hari yang berbeda, Yahya yang telah siap dengan robot Mousa lalu mendatangi markas tempat Nasir dan kawanannya biasa berkumpul. Di tempat itulah Yahya yang dibalut oleh dendam amarahnya tanpa ampun menghabisi kedua anak buah Nasir. Bahkan ia tanpa ragu melenyapkan nyawa Nasir dengan mengurungnya di dalam mobil dan meledakkannya. Seolah Yahya benar-benar ingin agar pria jahat itu bisa merasakan apa yang telah diperbuatnya pada mendiang sang ayah. Namun tanpa diduga, ternyata aksi yang dilakukan oleh robot Mousa sempat direkam oleh seorang pria yang kebetulan tengah melintas di sana. Alhasil, video aksi robot itu pun sontak menjadi berita viral di negara tersebut. Di waktu yang sama, Fares ternyata sedang dibuat pusing oleh penyakit yang diderita putranya. Anak laki-laki bernama Yosef itu ternyata didiagnosis menderita suatu penyakit langka dan hanya bisa dioperasi di Jerman saja, dengan estimasi biaya mencapai 200.000 euro. Fares yang tak tega melihat penderitaan sang anak lalu bertekad untuk melakukan upaya apapun agar bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Bak gayung bersambut, Fares yang juga menjabat sebagai kepala Departemen Robotika Fakultas Teknik kini mendapat tugas untuk menyelidiki sosok robot yang sempat menggegerkan dalam video viral itu. Ia yang sejatinya sangat tertarik dengan dunia sains dan melihat adanya peluang untuk mendapatkan bayaran besar dari tugas tersebut, akhirnya dengan senang hati menerima tawaran pekerjaan itu. Kembali ke Yahya, ia yang baru saja menggegerkan publik dengan aksi Mousa tiba-tiba mendapatkan pesan dari sosok misterius. Dalam pesan yang dikirim melalui dark web itu, sosok misterius tersebut mengatakan bahwa dirinya tahu siapa pembuat robot Mousa. Bahkan ia sampai menawarkan bantuan jika memang diperlukan oleh Yahya. Masih dengan dirundung rasa penasaran akan sosok misterius itu, perhatian Yahya tiba-tiba dikacaukan oleh kedatangan Rika. Wanita tersebut ternyata datang hanya untuk memastikan bahwa Yahya lah sosok yang membuat robot Mousa di kala itu. Hal itu didasarkannya pada buku catatan Yahya yang menyimpan sketsa dari robot tersebut. Meski awalnya tak ingin mengakuinya, namun Yahya yang sudah terlanjur percaya pada Rika akhirnya memperlihatkan robot Mousa pada teman kampusnya itu. Bahkan Yahya juga membeberkan tentang pesan yang sempat dikirimkan oleh sosok misterius tadi kepada Rika, di mana dalam pesan itu tertera juga daftar nama orang-orang jahat yang layak untuk dilenyapkan oleh robot Mousa, mulai dari pengedar barang haram, penjual senjata ilegal, hingga sindikat perdagangan organ manusia. Seolah memiliki teman yang sejalan dengan prinsip hidupnya, Rika yang juga mendambakan kedamaian dalam hidupnya malah menawari Yahya mobil rancangannya, di mana mobil tersebut telah ia modifikasi untuk memfasilitasi setiap aksi robot Mousa nantinya. Dalam aksi berikutnya,
Yahya dibantu oleh Rika mampu dengan mudah menghabisi para sindikat di sana. Namun tampaknya aksi yang dilakukan oleh robot Mousa justru dianggap berbahaya oleh pemerintah setempat. Mereka menilai bahwa robot tersebut telah berbuat semaunya sendiri seolah telah lancang dengan mengabaikan aparat keamanan di negara tersebut. Karena alasan itulah, maka Fares pun kini merencanakan sesuatu untuk menjebak robot tersebut. Sementara itu di sisi lain, aksi memberantas kejahatan dan menolong banyak orang yang terus dilakukan oleh robot Mousa malah dinilai positif oleh masyarakat. Masyarakat di sana justru mendukung keberadaan robot tersebut karena dianggap sangat membantu dalam memberantas kejahatan, termasuk menolong banyak orang yang dalam bahaya. Karena alasan itulah, maka robot Mousa pun kini dianggap sebagai pahlawan baru sekaligus sosok idola bagi banyak orang di sana. Di waktu yang sama, Fares yang menyadari adanya sosok yang mengendalikan robot Mousa dari jarak jauh lalu menciptakan alat khusus yang diyakininya bisa menghilangkan daya dari robot tersebut. Melalui alat itulah diharapkan nantinya robot Mousa akan kehilangan kendali dan ia beserta timnya bisa dengan mudah menangkap robot tersebut. Kembali ke Yahya, ia yang saat itu tengah sendirian di gudangnya tiba-tiba kedatangan Rika. Namun kali ini wanita itu membawa Maryam bersamanya, seolah ia ingin menjodohkan Yahya dengan si Maryam. Dari pertemuan itulah akhirnya terungkap bahwa selama ini Maryam ternyata juga menaruh hati kepada Yahya. Namun setelah ia mengetahui bahwa Yahya adalah sosok di belakang robot Mousa, maka ia seakan sudah tidak tertarik lagi dengan pemuda itu. Terlebih Maryam juga ternyata anak dari Letnan Kolonel Zakaria yang memimpin upaya penangkapan dari robot tersebut. Perdebatan pun terjadi di antara mereka. Maryam berdalih bahwa yang dilakukan Yahya dengan robotnya telah menyalahi hukum. Wanita itu juga khawatir jika nantinya Yahya malah bisa berada dalam bahaya. Di hari yang berbeda, Fares dan timnya yang berhasil melacak mobil yang sempat membawa robot Mousa kini mulai mendatangi gudang yang menjadi tempat eksperimen Yahya. Hal itulah yang akhirnya menyeret pemuda tersebut ke sisi interogasi di hadapan polisi dan Fares. Meski sempat tersudut dan dipaksa untuk mengakui tentang kepemilikan robot Mousa, tapi karena tidak adanya bukti, maka Yahya pun akhirnya dibebaskan begitu saja. Namun di sini nampaknya Fares bukanlah sosok yang mudah dikelabui. Karena ternyata ia diam-diam malah telah menyuruh anak buahnya untuk memasang mikrofon tersembunyi di rumah Yahya. Dalam aksinya, kini Fares berencana untuk menjebak robot Mousa dengan menyuruh anak buahnya untuk berpura-pura membajak kereta. Dan benar saja, berita menghebohkan itu langsung diketahui oleh Yahya yang segera mengerahkan robotnya untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di sana. Tanpa diketahui oleh Yahya, salah satu anak buah Fares ternyata telah dibekali dengan alat penghilang daya yang sontak membuat robot itu kehilangan kontrol. Namun untungnya seorang penumpang yang mengidolakan robot Mousa dan menyadari adanya alat tersebut langsung menyerang anak buah Fares dan menjatuhkan alat itu. Alhasil robot Mousa pun akhirnya bisa kembali beraksi seperti sedia kala, meski sejumlah bagian dari tubuh robot itu mengalami kerusakan. Tak cukup sampai di situ saja, Fares juga ternyata turut menjadikan Maryam sebagai sandranya hanya untuk bisa mendapatkan robot Mousa. Mengetahui Maryam adalah anak dari seorang pejabat tinggi di sana, Yahya dan Rika lalu mendatangi Letnan Kolonel Zakaria untuk memberitahu kabar tersebut. Mendengar penjelasan dua teman putrinya, Zakaria yang merasa telah dikhianati oleh Fares akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan Yahya menangkap kepala departemen robotika itu. Dalam menjalankan misinya, Yahya ternyata hanya ingin menemui Fares sendirian. Ia berdalih jika robot Mousa turut dibawanya, maka bisa jadi akan timbul kekacauan seperti yang sempat terjadi di kereta sebelumnya. Selain itu, Yahya juga mengetahui bahwa sesungguhnya yang diinginkan Fares hanyalah blueprint dari proyek terciptanya robot Mousa. Tidak hanya itu, Yahya juga turut menghubungi sosok misterius yang dikenalnya melalui dark web untuk membantunya. Bahkan ia juga sampai membuat video pengakuan tentang dirinya yang merupakan sosok di balik terciptanya robot Mousa, termasuk masa lalu kelam yang sempat merenggut nyawa ayahnya.
Karena semua alasan itulah, Yahya meminta agar tidak ada lagi pihak yang menyalahkan robot Mousa. Ia berdalih jika dirinya lah yang lebih pantas untuk disalahkan karena terciptanya robot tersebut, dengan semua kekacauan yang sempat terjadi. Sebelum menemui Fares, Yahya sempat menyiapkan robot Mousa dan menghubungkannya ke beberapa tabung gas untuk memicu ledakan. Lalu adegan seperti di awal film pun terjadi. Polisi yang tiba di rumah Yahya dikejutkan dengan ledakan besar sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh pemuda itu. Setibanya di lokasi yang telah ditentukan, Yahya lalu bertemu dengan Fares dan seperti dugaan sebelumnya, pemuda itu pun langsung menggambarkan blueprint dari proyek pembuatan robot tersebut. Di waktu yang sama, Maryam yang sempat disandra kini telah bersama dengan Rika dan bersiap untuk meninggalkan lokasi tersebut. Namun tanpa diduga, bantuan dari sosok misterius kenalan Yahya pun akhirnya tiba. Sejumlah orang nampak menebarkan asap beracun di sekitar area tersebut. Dan terlihatlah sosok asli yang selama ini telah berhubungan dengan Yahya. Sosok yang belum diketahui identitasnya itu dengan cepat mengerahkan semua anak buahnya untuk mengamankan tempat tersebut, termasuk menempatkan sejumlah bom di sana. Entah apa yang ada di pikiran Yahya. Ia yang sempat diberitahu untuk keluar dari bangunan itu malah lebih memilih untuk tetap bertahan di sana. Pemuda tersebut juga sempat meminta Rika untuk segera membawa pergi Maryam dari tempat itu, bersama dengan ledakan besar yang terjadi di sana. Semua yang dialami oleh Yahya nampaknya memang telah ia rencanakan sebelumnya. Sebab pemuda itu juga sempat membuat pesan untuk Maryam agar bisa menjaga diri dan terus berhubungan baik dengan Rika. Atas bukti kejahatan yang dilakukannya, akhirnya Fares kini ditangkap oleh pihak kepolisian. Sementara Yahya yang sempat disebut-sebut telah meninggoy dalam ledakan tadi, ternyata masih bisa diselamatkan oleh sosok misterius kenalannya. Bahkan sosok tersebut juga sempat mengambil bagian penting dari robot Mousa di lokasi bekas ledakan gudang milik Yahya. Dan kisah pada film ini pun berakhir dengan begitu santuy. Nah, itulah alur cerita dari film berjudul Mousa yang rilis tahun 2021. Kalau suka dengan kisah-kisah seperti ini, sobat bisa banget nih aktifkan lonceng notifikasi untuk menonton video-video keren kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya.